Selamat datang kembali di materi robotika. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah robot dimulai dari sebelum elektronika itu ada, atau bisa disebut dengan zaman autonomous, sampai ke era sekarang di mana robotnya semakin canggih. Jadi kita mulai dulu dari sejarah robotika sebelum ada elektronika, yaitu era otomaton. Jadi semuanya itu digerakkan secara mekanik, seperti ada gear atau ya biasanya menggunakan tenaga air atau tenaga, ya kebanyakan tenaga air, tapi bisa juga menggunakan tenaga uap. Jadi ini mirip dengan kereta uap pada saat itu. Jadi semuanya digerakkan secara mekanik menggunakan tenaga ya seperti air atau uap seperti itu. Jadi salah satu bukan contoh, sejarah awal dari robot itu dimulai dari yang tercatat itu dimulai dari eh, Talos, itu sekitar 400 sebelum Masehi. Itu sebuah otomaton raksasa yang dibuat dari bahan tembaga. Jadi ini bentuknya itu besar, yang tujuannya itu untuk melindungi Eropa di Krete pada dari bajak laut dan penjajah. Jadi pada saat itu memang era ketika bajak laut dan penjajah itu cukup sering datang untuk menguasai suatu daerah, sehingga dibuatlah otomaton ini untuk menakut-nakuti mereka dengan anggapan bahwa di sana ada sebuah raksasa yang menjaga pulau itu, misalkan pulau itu. Jadi Talos ini akan mengelilingi pinggir pantai sebanyak 3 kali sehari. Jadi seakan-akan dia menjaga pulau itu. Jadi walaupun ini hanya pinggirannya saja, bukan satu keliling pulau, tapi ini seperti dia menjaga gitu. Karena pada saat itu memang zaman ketika dewa-dewa itu eh, dianggap sangat sangat penting. Jadi dewa-dewa Yunani yang menghasilkan sebuah raksasa atau makhluk-makhluk eh, yang besar atau kuat gitu. Jadi ini untuk menakut-nakuti mereka dengan sebuah mitos yang sebetulnya ini adalah sebuah otomaton, bukan raksasa betulan gitu. Lalu salah satu contoh lainnya itu adalah jam air pada 270 sebelum Masehi. Ini Ctesibius, ini salah satu penemu Yunani yang tinggal di Mesir. Ini merupakan salah satu penemu konsep pneumatik yang menggunakan udara yang dikompres untuk menggerakkan sesuatu, dan juga hidrolik. Hidrolik juga air yang dikompres untuk menghasilkan organ dan jam air dengan karakter yang bergerak. Jadi ini adalah salah satu contoh jam airnya. Nanti karakter-karakter ini akan bergerak eh, akibat dari di sini ada pergerakan, bisa menggunakan air udara yang dikompres atau air yang dikompres seperti itu. Lalu selanjutnya ini masih jam air juga, karena saat itu hal yang penting adalah membuat sebuah jam atau penentuan waktu yang sangat akurat, karena eh, untuk menentukan eh, waktu saat itu sangat penting gitu. Tidak seperti sekarang yang waktu itu sudah biasa saja, tapi pada saat itu semua teknologi itu dicurahkan untuk menentukan waktu. Jadi ini salah satu contohnya jam air tahun 1066 oleh Susong, peneliti atau penemu di Cina. Jadi ini adalah jam air yang berbentuk tower yang cukup tinggi. Yang tinggi ini adalah manusia, ini seperti sebesar ini, dan ini towernya yang ya cukup tinggi. Di dalamnya memiliki karakter mekanik. Jadi di atasnya itu adalah sebuah seperti miniatur orang yang akan membunyikan bukan bell tapi drum ini. Drum setiap jam. Jadi setiap 1 jam dia akan memukul drumnya nantinya. Dan ini digerakkan oleh air. Jadi di sini ada seperti roda yang digerakkan oleh air. Nanti dia akan menggerakkan mekanik-mekanik yang lainnya, sehingga nanti karakter yang di sini itu akan
akan memukul drum dari setiap jam, ya, setiap jamnya. Lalu selanjutnya itu alat musik mainan yang bergerak secara mekanik. Itu adanya sekitar abad ke-13 oleh Ismail al-Jazari. Dia penemu di Jazirah di Mesopotamia. Ini salah satu contohnya, itu adalah alat musik. Ini adalah ada roda untuk airnya. Jadi dia yang menggerakkan mekaniknya menggunakan air di sini. Nanti semuanya karakter-karakter mainan yang di sini itu akan bermain musik. Jadi seperti robot pemain musik. Ismail al-Jazari ini menggunakan konsep tenaga air atau hydropower untuk semua ciptaannya. Kalau kita masuk ke era elektronika, jadi era elektronika ini tidak lagi menggunakan uap atau air lagi gitu, tapi sudah menggunakan listrik. Ini dimulai dari 1928, robot yang bernama Eric. Eric ini diciptakan oleh Kapten Richards dan merupakan humanoid pertama di dunia modern. Ini bentuknya seperti ini, jadi dia sudah memiliki kepala, ada badan, lengan, dan kaki. Ini sudah benar-benar mereplika dari tubuh manusia. Tapi dia fungsinya ini masih bergerak menggunakan remote control. Jadi ini Eric ini dapat menggunakan tangan dan kepalanya, hanya tangan dan kepalanya saja. Jadi tangan di sini dan kepalanya secara remote control. Jadi dikendalikan secara mungkin pada saat itu belum ada WiFi, jadi masih menggunakan kabel. Lalu selanjutnya ini adalah upgrade dari Eric yang disebut dengan George pada tahun 1930. Ini gambarnya bahwa robot pada saat itu nanti akan berbicara dan minum teh bareng dengan manusia seperti ini. Jadi George ini dapat berbicara, berdiri, duduk, menggerakkan tangan, kepala, dan bola matanya melalui remote control. Jadi bicaranya pun mungkin ada sebuah kalimat atau kata yang sudah direkam, nanti tinggal kita pencet remote controlnya, dia akan berbicara seperti itu. Jadi bukan betul-betul dia berbicara seperti manusia yang akan berubah dari waktu ke waktu, tapi ini hanya dibatasi saja. Tentu saja pada zamannya ini Eric dan George ini mengguncang dunia. Karena pada saat itu konsep dari robot yang bisa berinteraksi dengan manusia dan bisa hidup berbarengan dengan manusia itu belum ada. Jadi film-film Hollywood saat itu yang membahas tentang bagaimana manusia mungkin membangun suatu gedung bareng atau misalkan apapun itu, atau misalkan malah berperang, itu belum ada saat itu. Jadi ini salah satu artikel di koran pada zaman itu manusia aluminium yang mencengangkan London. Ini adalah Eric yang yang dibawa ke London pada saat itu. Jadi ini juga tentang Eric robot. Penampilan pertama di Philadelphia di USA. Ya yang mengguncang juga mereka di sana. Lalu untuk sejarah perkembangannya, karena kita lebih ke lengan robot nantinya. Untuk fokus ke lengan robot itu dari tahun 60-70, ini bentuknya hanya sederhana seperti ini. Di sini ada yang bisa berotasi di sini, dan ini menggunakan lengannya itu hanya sangat terbatas. Lalu 7085 ini juga cukup terbatas sampai ke tahun 2000-an, dan sekarang sudah cukup advance, dan derajat kebebasannya itu cukup banyak, dan juga akurasinya cukup tinggi. Salah satu contoh dari perkembangan robot itu adalah yang sejarahnya itu cukup tersimpan cukup baik, itu adalah Honda Asimo. Asimo ini berasal dari kata Advanced Step in Innovative Mobility. Itu dimulai dibuatnya untuk versi Asimo itu tahun 2000 sampai pensiun 2018 ini. Tapi
sebelum tahun 2000 itu perkembangannya ada generasi-generasi yang belum menjadi Asimo, itu ya sampai sini. Di sini mulai Asimo yang di sini. Jadi dari mulai tahun 86 dengan yang hanya kaki saja, lalu ini otaknya karena komputer saat itu masih membutuhkan perangkat yang cukup besar, sehingga kepalanya itu atau badannya itu cukup besar di sini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, komputer bisa sangat kecil, chip sangat kecil, akhirnya lahirlah generasi Asimo yang dapat bermain bola, dapat melayani manusia, misalkan membuatkan teh atau membawakan atau berkomunikasi dengan manusia. Ya ini cukup pintar Asimo ini. Asimo ini sendiri itu namanya itu diambil dari sebuah penulis ya bisa kita sebut dengan legendaris pada saat itu, pada tahun 42, yaitu Isaac Asimov. Dia adalah orang yang pertama kali menyebutkan istilah robotik dalam novelnya yang bernama I, Robot. I, Robot ini mungkin cukup terkenal di filmnya yang dibintangi oleh Will Smith tahun 2004 dengan judul yang sama, I, Robot. Seperti itu. Salah satu perusahaan lain yang mengembangkan terus-menerus robot itu adalah Vesto. Jadi Vesto ini banyaknya mereplika biologi, hal-hal yang berbau biologi. Seperti ini contohnya adalah mereplika burung, ada kelelawar juga, ada kanguru juga, ada capung, ada kupu-kupu, ada laba-laba, ada ini bentuk ikan seperti apa ya, seperti belut tapi ada siripnya, dan ini ada seperti gurita atau cumi-cumi, tapi memang fokusnya ke lengan robot juga, karena untuk proses penjualan tentu saja yang penting adalah di lengan robot. Salah satu contoh lain itu adalah Sophia Robot tahun 2016. Ini merupakan robot yang memiliki kecerdasan buatan di sini, visual data processing. Jadi di matanya ini terimplant kamera yang dia bisa mendefinisikan manusia itu yang mana sih, atau misalkan hewan itu yang mana, atau benda-benda yang lain yang mana, itu sudah diimplant di matanya, di kameranya, jadi bisa mendeteksi objek-objek yang tertentu gitu. Lalu voice recognition, dia bisa mengenali suara manusia. Jadi misalkan kalau ada seseorang yang berbicara pada Sophia ini, dia bisa tahu apa yang sebetulnya dia bicarakan gitu. Jadi nanti semua suara itu akan dikonversi menjadi sebuah bahasa dan apa maksudnya itu di recognition. Lalu facial recognition, dia memiliki proses pendeteksian raut wajah manusia, misalkan sedih, senang, atau lagi marah, itu bisa dideteksi. Juga speech synthesis, karena dia butuh berbicara, berkomunikasi, sehingga dia butuh mengeluarkan kata-kata. Jadi untuk merespon terhadap manusianya juga kita butuh menggunakan bahasa. Dan dia sudah memiliki 60 ekspresi wajah. Tujuannya ini dia untuk lebih ke pelayan kesehatan nantinya, atau ke customer service, untuk terapi juga, terapi manusia gitu, dan juga untuk pendidikan. Sophia ini wajahnya itu diambil dari sebuah artis pada tahun 1929 sampai 93 ini, yaitu Audrey Hepburn. Jadi wajahnya ini direplika untuk mengenang artis ini. Jadi mirip dengan Asimov yang menggunakan nama Asimov sebagai orang yang pertama kali menyebutkan istilah robot. Lalu ini yang cukup terkenal sampai saat ini, yaitu Boston Dynamics dari MIT. Mereka mengembangkan banyak sekali tipe robot. Dari ini yang Big Dog yang pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas, untuk militer, yang asalnya ke militer. Batman ini yang untuk mereplika bentuk manusia. Yang akhirnya itu yang saat ini yang
terkenal itu ada 3, yaitu Atlas, Spot Mini, dan juga Handle. Jadi Atlas ini bentuknya seperti manusia, dia bisa bersalto, bisa melakukan hal-hal yang seperti manusia lakukan. Lalu Spot Mini ini bentuknya seperti anjing. Dia bisa diintegrasikan dengan berbagai macam sensor atau kebutuhan, sehingga nanti ini bisa untuk disaster response itu cukup bagus. Kalau untuk handle ini untuk di pabrik-pabrik untuk mengangkat-angkat barang-barang yang berat. Ya seperti itu. Jadi tapi yang terkenal utamanya itu adalah Spot Mini dan Atlas. Kalau untuk melihat contoh-contoh bagaimana pergerakan dari Spot Mini atau Atlas bisa di browse di YouTube. Salah satu contohnya ini Uptown Spot. Jadi mini spot ini akan menari. Lalu Park Out Atlas. Ini Atlas ini akan melakukan park out. Jadi ada rintangan-rintangan, dia akan loncat dan salto seperti itu. Sehingga dia sangat advance dan terkenal akibat dari terutama di Atlas ini. Jadi untuk materi kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya, dan terima kasih.